Perkenalkan, saya Ratnawati, CGP Angkatan 11, SMK Negeri 5 Kota Bekasi. Pada hari ini saya di ruangan Kepala SMK Negeri 5 Kota Bekasi, di mana saya akan melaksanakan wawancara modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Assalamualaikum, Bu Lia. Waalaikumsalam, Bu Ratna. Bagaimana kabarnya, Ibu? Alhamdulillah, walaupun agak ngantuk. Ada ngantuknya ya Allah. Iya. Melembur ya, Bu ya? Ya, Bu, mohon maaf ya, Bu. Pada siang hari ini saya mengganggu waktu Ibu sebentar. Saya akan melaksanakan wawancara terkait dilema etika ya, Bu, dan rujukan moral. Nah, tapi sebelumnya Ibu jadi kepala sekolah sejak tahun berapa ini? Kalau PLT itu PLH dari 2011 sampai 2014. Definitif itu 2014 sampai sekarang. Luar biasa, udah lama juga ya, Bu ya? Puluhan tahun ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini Bu, pengalaman-pengalaman Ibu yang sudah Ibu mungkin Ibu laksanakan setiap jadi PLT, jadi kepala sekolah ya, pasti banyak sekali ya Bu ya, dilema-dilema atau masalah-masalah yang Ibu hadapin ya, terutama dilema etika. Contohnya kalau di SMK pasti ngetrennya kan PKL ya Bu ya. Nah, bagaimana Bu kalau ada suatu masalah anak itu sebenarnya bagus, attitude-nya bagus, nilainya bagus. Nah, itu mau kita tempatkan PKL di perusahaan yang besar, tapi memang agak jauh, seperti itu, Bu. Nah, tapi ternyata anak itu juga mau PKL, untuk biayanya nggak ada. Nah, kira-kira kalau seperti itu, Ibu sebagai kepala sekolah, apa yang akan diambil keputusannya, Bu, kalau seperti itu? Oke. Bisa ada dua alternatif tuh, Ratna, kalau kayak gitu. Yang pertama, kalau memang berarti kan dari segi ekonomi ya, Iya, betul. dia nggak mampu, itu berarti jangan dipaksakan ke perusahaan yang jauh. Jadi kita carikan perusahaan yang bagus juga, karena istilahnya kita anak pinter kan. Kita cari perusahaan yang terjangkau dari jarak, sehingga tidak membutuhkan biaya anak itu untuk transportasinya terlalu besar. Itu yang pertama. Atau yang kedua, kita mungkin cari kalau perusahaan yang awalnya kita Bu Ratna sudah siapkan, Bu Ratna bisa tanya ke perusahaan tersebut, adakah uang transport yang dikeluarkan diberikan oleh perusahaan? Biasanya kan ada ya, Bu Ratna ya. Ada ya. Nah, kalau memang ada, alhamdulillah ya kan, jadi membantu anak tersebut. Karena memang kalau sudah segi biaya kita juga kasihan ya, Bu Ratna ya. Mungkin itu. Jadi kalau memang perusahaan yang awal Bu Ratna recommended bisa komunikasi, dan kalau memang ada transportasi yang diberikan gitu kan, itu bisa kita lanjutkan gitu. Jadi posisinya jangan memaksa, tapi kita juga harus mencarikan alternatif. Ya, betul. Seperti itu. Berarti harus diidentifikasi dulu ya, kira-kira anak ini nanti bagaimana ya ke depannya kalau dipaksakan ya ini ya, takutnya nanti malah berhenti di tengah jalan. Seperti itu ya. Oke, siap. Nah, apabila ada suatu masalah sama-sama berat gitu, Bu ya. Sekarang apa yang harus Ibu ambil keputusannya, Bu? Sama-sama berat nih. Itu kira-kira mau ngambil yang mana ini? Kok ada suatu masalah dua sama-sama? Kalau mau mengambil keputusan yang satu nanti ada berisiko ke teman yang satunya, ngambil keputusan yang satu ternyata berisiko ke teman yang lainnya. Nah, kira-kira Ibu untuk memilih seperti itu, bagaimana cara mengambil kebijakan atau keputusannya? Oke, misalnya nih, contoh ya Bu Ratna ya, saat misalnya kita kenaikan kelas untuk kelas 11 dan kelas 12 atau kelulusan ya. Nah kan ada syarat-syarat tuh. Ya. Misalnya
sama-sama sebenarnya anak itu posisi dia nilai di KKM, Iya. ya kan? Ada KKM, Nah, ya. nilai KKM sama nih, gitu kan? Nah, posisi kan berarti agak nggak aman nih untuk diluluskan. Nah, kita kan klasifikasi dulu apa saja nilai-nilai yang KKM-nya yang pas banget, gitu kan? Betul. Kita klasifikasikan dulu mata pelajaran apa, ya kan? Terlampaui apa tidak? Ya, ya. Banyak mana yang terlampaui, gitu kan? Dari situ kita misalnya sama-sama nih terlampaui, kita lihat lagi sekarang produktif, Ya, ya kan? Karena kenapa kita SMK, ya kan? Berarti nilai produktif yang kita lihat, gitu. Nah, pasti ada pembeda lah namanya itu. Nah, kita lihat mana yang lebih baik, gitu. Oke. Baru kita ini kan. Jadi memang harus kita urut-urut, gitu kan? Gitu. Biar kita tidak salah mengambil keputusan. Oke, berarti kita lihat sesuai aturannya seperti Betul, apa gitu ya, Bu, iya. ya. Oke, siap. Terus untuk langkah-langkah Bu untuk mengambil kebijakan, ini loh yang saya ambil. Selain selain aturan-aturan itu, apa kira-kira Bu ya? Ya biasanya saya minta nggak lebih, bukan lebih ya. Ada kalanya saya mengambil keputusan langsung, ada kalanya saya meminta pendapat wakil kepala sekolah. Oke. Gitu. Berarti berarti memusyawarahkan ya, Bu, ya? Musyawarah seperti itu. Oke, jadi semuanya itu memang harus dimusyawarahkan bersama. Jadi nanti dari data-data teman-teman, dari wali kelas mungkin, dari wakil kepala sekolah itu inputannya seperti apa gitu ya, Bu, ya. Oke, sehingga nanti pada saat memutuskan itu tidak memberatkan ya atau tidak merugikan satu sama lain. Oke, siap Bu, mantap, luar biasa ini Bu. Nah, cara yang paling efektif banget Bu untuk pengambilan keputusan dilema etika itu bagaimana Bu? Yang paling super efektif? Super efektif sebenarnya nggak ada yang super ya Bu. Iya. Paling berdasarkan saya pengalaman aja gitu kan. Saya biasanya melihat dulu, melihat aja. Ya. Ini permasalahannya, kalau saya melakukan tindakan ini efeknya apa? Gitu kan. Kemudian kalau saya mengambil sikap ini akan berakibat apa? Gitu kan. Tapi biasanya saya akan melihat mana yang lebih, gitu kan, lebih baik gitu. Karena memang kalau sudah dihadapkan sesuatu itu kita juga kadang-kadang gini, Rima. Tapi ujung-ujungnya biasanya saya lebih bertanya dulu ke sesama kepala sekolah, gitu. Punya pengalaman nggak? Gitu, sharing, ya kan. Jadi dari situ beberapa kepala sekolah gitu kan, yang ini siapa tahu ada membuat penguat. Saya mengambil keputusan. Oke, Itu. siap. Berarti sharing dulu ya Bu, Sharing. kira-kira apa masalahnya Ya. nanti bagaimana kalau saya mengambil keputusan seperti ini gitu ya, Betul. biar nggak salah langkah. Betul. Oke, siap. Itulah guna teman ya Bu, buat Betul. ini buat curhat, saling curhat, biar nggak salah langkah, namanya kita di instansi pemerintah ya. Betul. Oke, siap. Nah, biasanya Bu dalam pengambilan keputusan itu ada tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Kira-kira tantangannya seperti apa ya Bu ya? Tantangan yang terberat itu sebenarnya dari orang tua, Ya. orang tua siswa. Oke. Karena kan mereka banyak beragam keinginan, Betul. ya kan, banyak beragam pola tingkah gitu kan. Iya, ya. Kalau sudah mereka ini, kita yang harus bisa pandai berkomunikasi, ya kan, mengkomunikasikan, dan harus satu kata, Suara. ya, satu suara, sehingga kalau bisa dikomunikasikan dulu, dikoordinasikan dengan teman-teman internal, sehingga saat kita berhadapan dengan orang tua, kita satu kata, gitu.
Oke, Seperti siap. itu. Ya, berarti dari pihak-pihak luar ya Bu ya, yang Betul, biasanya ya. tua, Susah untuk- wartawan, LSM, ya kan? Iya, iya. Seperti itu. Oke. Nah, Bu, dalam menyelesaikan suatu dilema etika itu biasanya Ibu menyiapkan jadwal tertentu seperti itu, ataukah apakah sewaktu-waktu aja gitu untuk menyelesaikan suatu masalah itu? Apakah memang ada jadwal tertentu nih, hari ini jam ini nanti kalau ada masalah ayo kita kumpul, ataukah memang pas ada masalah kita selesaikan saat itu juga, atau seperti apa itu? Kalau saya saat ada masalah itu sebisa mungkin tuntas. Oke. Saya bukan apa-apa karena kita tidak tahu besok ada masalah apa lagi. Ya. Gitu. Jadi kalau bisa masalah hari ini ada, kita sebisa mungkin kita tuntaskan. Iya. Makanya saya selalu komunikasi gitu kan, entah dilihat dulu masalahnya, kalau memang komunikasinya masalah internal dengan waka, itu kan. Kalau masalah eksternal, saya biasanya dengan kepala sekolah atau atasan saya. Seperti itu. Siap, berarti kalau ada masalah ayo langsung diselesaikan aja, daripada Betul, tercoba malah kemana-mana nggak kelar-kelar ya Bu ya. Betul. Berkepanjangan ya. Betul. Oke, mantap sekali nih. Nah, biasanya faktor apa saja sih yang membantu Ibu dalam mengambil keputusan Ibu, terutama masalah-masalah yang di sekolah? Faktor-faktornya sebenarnya dukungan dari teman-teman sendiri. Oke. Itu kan, terutama dukungan dari waka, waka, kemudian wali kelas. Karena kalau tentang siswa ya. Iya, betul. Tapi kalau tentang manajerial gitu kan, itu ke waka. Seperti itu. Oke, siap. Ya berarti memang yang membantu itu adalah memang kalau di internal kita melihat permasalahan dulu ya, kalau manajerial berarti wakal lah yang membantu gitu ya. Atau dengan kalau siswa berarti wali kelas lah paling nggak bisa membantu. Yang penting kan ada komunikasinya ya Bu ya. Oke. Nah sekarang Bu, dari masalah-masalah dan pada saat Ibu mengambil keputusan itu, pelajaran apa Bu yang mungkin Ibu ambil dari cara-cara menyelesaikan masalah tadi Bu? Mungkin atau manfaatnya apa sih selama ini saya bisa mengambil keputusan ini sampai anak itu atau siswa atau masalah di dalam sekolah itu bisa berhasil, kira-kira Ya itu tadi pembelajaran yang diambil. Ya yang jelas saya memiliki pembelajaran bahwa dengan komunikasi, koordinasi, ya kan, kolaborasi itu akan efektif, gitu kan, sehingga tidak ada miss seperti itu. Betul. Itu yang saya pelajarin selama ini. Gitu. Siap Bu, memang itu paling utama ya Bu. Apalagi komunikasi kita miss sedikit itu bisa menimbulkan percikan api. Gitu ya. Oke. Oke, siap. Mulai luar biasa Bu pengalamannya itu. Dari bertahun-tahun menjadi kepala sekolah, semoga menular ya Bu. Amin. Mudah-mudahan Bu Ratna udah siap ntar. Amin. Jadi GP. Amin. Terima kasih banyak Bu Lia atas waktunya dalam wawancara kali ini. Ya Bu, semoga tetap sehat. Amin. Sukses selalu buat Ibu. Semangat Bu Ratna. Untuk Terima jadi GP. kasih. Amin. Ya Bu Lia, terima kasih ya. Bu Ratna. Alhamdulillah akhirnya saya mendapatkan pengalaman dan penguatan yang luar biasa dalam pengambilan keputusan, nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin dalam mengambil keputusan. Nah, demikian sesi wawancara kami dengan Kepala Sekolah SMK Negeri 5 Kota Bekasi, Ibu Lia Yuni Amalia SPD MPD, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada hari ini saya berada di ruangan Kepala SMK Negeri 2 Kota Bekasi, di mana pada siang hari ini saya akan melaksanakan wawancara modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Assalamualaikum Pak Wi. Waalaikumsalam.
Bagaimana kabarnya Pak Wim? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Pak Wim, Ya. mohon maaf ya saya mengganggu waktunya nih Pak Wim. Oh enggak Pak, siap, tenang aja. Saya akan melaksanakan wawancara Pak Wim terkait dilema etika dan rujukan moral. Nah, biasanya kan kita seorang pendidik ya Pak dan kepala sekolah itu kita memutuskan sebuah kasus ya yang dimana di lingkungan sekolah itu biasanya terdapat berbagai macam problematika ya ataupun kasus. Nah, karena itu untuk pengambilan keputusan yang tepat terkait dilema etika dan rujukan moral di sini ada beberapa pertanyaan nanti yang saya sampaikan ke Pak Wim ya. Boleh. Oke. Yang pertama Pak, selama ini bagaimana sih Bapak mengidentifikasi kasus-kasus Pak yang merupakan dilema etika Pak? Mengidentifikasinya, Ya. oh ini banyak. Apa? Banyak kalau kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika itu banyak. Apa? Ya. Cuma kan kita diberikan kemampuan, berkat belajar, berkat pengalaman, bisa melakukan analisis dan identifikasi. Yang pertama, cara melakukannya mungkin dengan pengamatan, dengan analisis data, atau juga melalui melakukan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi. Dari situ kan akan teridentifikasi permasalahan-permasalahannya seperti apa, kan begitu. Oke. Intinya ya jangan melupakan 4K lah yang sering saya ajarkan itu: komunikasi, koordinasi, kolaborasi, dan konsistensi dalam semua hal itu. Oke, dan konsistensi luar biasa ini, aduh Bapak satu ini. Selanjutnya Pak, bagaimana ketika Bapak itu melakukan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama kasus besar ya Pak, dengan dua kepentingan yang sama nih Pak, Ya. sama-sama berat nih. Nah kira-kira apa ya? Kira-kira langkah yang dipakai untuk menyelesaikan suatu permasalahan itu seperti apa? Yang pertama tadi kita menganalisis dulu Analisis. permasalahan itu seperti apa. Dari hasil analisis itu kita punya data. Ya betul. Dan data itu kita pelajari. Kemudian kita membuat suatu kesimpulan atau asumsi bahwa bagaimana kita bisa mendayung di antara dua karang. Itu aja konsep. Ditimbang-timbang ya Pak ya? Lah iya, mendayung di antara dua karang. Jangan sampai perahu kita ini nabrak karang yang kiri atau yang kanan kan gitu. Gimana caranya biar kita aman atau berada di dalam rute yang tepat tanpa ada yang dirugikan salah satu pihak. Seperti itu Pak. Luar biasa ya. Ya. Saya pengen nih seperti Pak Abu. Oh boleh Bu, amin. Saya doakan Bu ya. Luar biasa pengalamannya. Dari cara yang Bapak ambil tadi Pak, kira-kira yang paling efektif banget itu apa Pak? Dari langkah-langkah itu, yang paling efektif untuk mengambil keputusan itu? Yang paling efektif ya tadi dari data kita analisis ya kan. Kemudian kita membuat asumsi, kemudian kita ambil keputusan. Cuma ingat keputusan yang kita ambil itu seperti yang tadi saya sampaikan, harus bisa menyeimbangkan sisi kanan sisi kiri Ya. atau mendayung di antara dua kanan. Itu aja. Caranya seperti itu aja. Ya secara teknisnya kayak gimana sih Pak? Ya tetap komunikasi, koordinasi, kolaborasi. Sehingga tidak ada yang dirugikan ya Pak? Tidak ya? ada yang dirugikan. Terus tantangan yang terberat Pak dalam pengambil keputusan itu apa Pak? Ini namanya manusia. Ya. Terkadang manusia itu untuk menjadi objektif itu butuh effort, butuh keyakinan yang kuat. Karena pada dasarnya manusia itu makhluk yang subjektif gitu loh. Apalagi kalau permasalahan-permasalahan yang timbul itu menyangkut sisi-sisi sesuatu yang dekat dengan kita atau ada apa dengan kita, itu agak susah. Gitu. Karena itu tadi sisi manusia yang sejatinya itu lebih subjektif dibandingkan objektif. Jadi untuk menjadi objektif itulah yang susah. Effort yang luar biasa ya Pak ya. Nah, apakah atau adakah faktor-faktor yang selama ini membantu Bapak dalam mengambil keputusan Pak dalam permasalahan kasus-kasus yang pernah dialami itu Pak? Ya tentunya banyak. Karena kan saya nggak bisa jadi seorang pahlawan sendirian tanpa butuh orang banyak. Pasti saya membutuhkan bantuan teman-teman para wakasek. Tentunya kalau permasalahannya berkaitan dengan kesiswaan, maka saya akan banyak berkonsultasi, berkoordinasi, komunikasi dengan
tim kesiswaan. Kalau yang berkaitan dengan permasalahan hubungan industri, anak PKL atau apa, tentunya saya memberdayakan teman-teman di bidang hubungan industri. Saya tanya permasalahannya kayak gimana. Pokoknya saya jadi pendengar dulu dah, gitu. Sehingga nanti saya bisa mendapat simpulan-simpulan dan mendapat data-data yang sifatnya valid, sehingga tidak akan melenceng ketika saya membuat keputusan. Ada satu lagi Pak. Ada Ya. Dari semua yang telah Bapak sampaikan ini, pembelajaran apa yang Bapak ambil dari cara-cara yang telah Bapak tempuh dalam menyelesaikan suatu permasalahan tadi, Pak? Hikmahnya ya, Pak? Iya, hikmahnya. Hikmahnya ya artinya sebagai pimpinan kita tuh tidak bisa berdiri sendiri. Di sekeliling kita banyak orang. Iya. Yang mana manusia atau orang itu tetaplah makhluk Tuhan yang harus kita dengar, kita raba perasaannya, kita sentuh emosionalnya, sehingga ketika kita membutuhkan sesuatu kita mudah gitu loh. Kita nggak bisa menjadi makhluk individual, apalagi kita berpegang pada pemikiran bahwa seorang kepala sekolah itu adalah top of management, bisa melakukan apa saja. Tidak. Tetap kita harus memandang rekan-rekan kita ini sebagai partner, rekan kerjasama yang kadang harus kita dengar masukan sarannya. Mungkin saran dan masukan mereka lebih baik dari apa yang sudah kita pikirkan. Itu menjadi memperkaya kita. Gitu. Sehingga ketika kita memecahkan masalah atau apa, itu menjadi nyaman buat semuanya. Karena seolah-olah ini adalah keputusan hasil pemikiran kolektif. Walaupun saya bagian endingnya yang ketuk palu, tapi semua teman-teman ikuti proses itu. Sehingga ketika jadi keputusan, kita semua tunduk dan taat untuk menjalankan itu semua. Tanpa ada rasa saling menyalahkan atau apa ketika mungkin ada masalah di belakangnya. Jadi hikmahnya adalah itu tadi, bagaimana kita memberdayakan rekan-rekan, berkomunikasi, menguongke teman-teman kita. Gitu. Siap. Baik Pak Win, terima kasih sekali atas Sama-sama. waktunya sesi wawancara ini. Oke. Alhamdulillah akhirnya saya mendapatkan pengalaman Pak. Nggak seberapa. Luar biasa ini saya dan memberikan penguatan terhadap Yeah. saya ya, tentang pengambilan keputusan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Semoga Pak Win tetap sehat, semangat, sukses selalu ya Amin. Pak ya. Terima Oke, kasih, Bu terima kasih Ratna. Pak Win. Sukses selalu ya, Bu Ratna. Amin. Demikian sesi wawancara dengan Kepala SMK Negeri 2 Kota Bekasi. Dan saya akhiri untuk sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Meraih mimpi